Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Kolbueskia dengan NIM 2310700155 dari Psikologi B Angkatan 2023. Di sini izinkan saya untuk menuntaskan tugas mata kuliah kesehatan mental yang bertemakan self-disclosure. Maka di video ini 1-5 atau 7 menit ke depan izinkan saya memperkenalkan diri, membahas soal regulasi diri saya, membahas cita-cita, harapan, mimpi-mimpi saya dari 5, 10, bahkan 15 tahun ke depan. Nah, langsung saja, saya biasa disapa akrab dengan panggilan Pija, Pijo, atau Pijut. Pokoknya tergantung deh senangnya teman-teman saya. Saya juga berasal dari kota kecil, yakni Banjar, Jawa Barat, yang mana meskipun ya orang juga kadang nggak tahu nih kota apa, tapi saya merasa masyarakat di sana aktif, produktif, dan juga ramah tamah. Semoga tercerminkan ya dari diri saya. Secara fisik saya mungkin ternilai sebagai orang dengan tubuh yang berisi, dengan tubuh yang tinggi dari kalangan wanita, juga memiliki 2 lesung pipi, pipi yang cabi, serta alis yang tipis, dan ciri fisik lainnya. Pokoknya bebas-bebas orang menilai deh. Nah, yang paling penting saya merasa saya memancarkan semangat yang tinggi dalam belajar dan juga dalam menggapai cita-cita saya. Tapi dari segala kepositifan yang sudah saya jabarkan tadi, tentunya saya memiliki berbagai macam kekurangan, yakni saya kurang pandai dalam mengatur waktu, sehingga saya kadang merasa keteteran atau terlalu sibuk, terlalu padat dengan hal-hal yang nggak sesuai dengan jadwalnya gitu. Tapi saya tetap mengatur prioritas waktu saya dengan baik, dan semoga saya mampu belajar di setiap harinya ya. Juga saya merasa kadang terlalu perfeksionis nih. Kadang saya merasa kurang puas sama apa-apa saja yang sudah saya lakukan. Tapi tenang, semuanya masih dalam batas normal, tidak mengganggu kepribadian saya, dan alhamdulillah saya juga masih baik-baik aja ya teman-teman. Nah, untuk regulasi diri saya dalam kehidupan sehari-hari, saya selalu berusaha untuk mengontrol emosi saya dengan baik. Dimana saat saya menghadapi tekanan dari masalah sosial, masalah akademik, masalah organisasi, saya mencoba untuk tetap tenang dan rileks. Saya juga mencari solusi yang seimbang antara satu masalah dan masalah lain. Saya percaya komunikasi yang terbuka sangat penting dalam menyelesaikan berbagai macam konflik, baik dalam ranah akademik maupun ranah sosial. Nah, selanjutnya, gimana sih cara saya untuk tetap menjaga kesehatan mental saya, terkhusus di mata kuliah kesehatan mental ini ya? Harus tentunya kita sebagai mahasiswa psikologi harus tahu nih. Pertama, saya selalu sharing kehidupan saya, hari-hari saya, beban-beban yang saya pikul terhadap teman-teman dekat saya, juga yang pasti terhadap ibu saya. Saya merasa ibu saya adalah pendengar yang baik, ia juga orang yang pandai memberi solusi, selalu tepat. Bagaimana sih kondisi anaknya yang sedang bahagia, senang, sedih, beliau selalu tahu memberikan solusi yang terbaik bagi saya. Nah, untuk persiapan karir, sejak awal saya sudah mempunyai bayangan di masa depan saya akan menjadi seorang psikolog dari ranah psikologi industri dan organisasi yang profesional. Semoga amin. Nah, cita-cita ini muncul karena ketertarikan saya pada bagaimana sih manusia berdinamika dalam berbagai macam organisasi, berbagai macam perusahaan, dan juga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya ingin nantinya dapat menciptakan tempat kerja yang sehat, produktif, dan penuh motivasi. Oke, untuk langkah-langkah yang sudah saya lakukan dari cita-cita yang sudah saya jabarkan tadi, tentunya saya aktif dalam organisasi PIKM Lingkar Seroja sebagai anggota. Saya juga sebagai divisi HRD di Koperasi Mahasiswa. Saya juga turut aktif dalam kepengurusan harian di Laboratorium Psikologi Industri dan Organisasi sebagai divisi Department of Training and Development. Juga saya sering mengikuti seminar-seminar perkembangan sumber daya manusia nih. Kedepannya, saya berencana untuk melakukan magang di perusahaan yang memiliki departemen HRD langsung agar saya memiliki pengalaman yang nyata di perusahaan langsung. Selain itu, saya ingin membuat program pengembangan karir yang mampu membuat teman-teman saya nantinya memaksimalkan potensi terbaik mereka. Oke, dalam menjadi pribadi yang bertumbuh, saya percaya bahwa proses belajar itu tidak akan pernah berhenti. Saya terus mencari peluang untuk meningkatkan keterampilan ide dan memperluas jaringan saya, baik di kampus, baik di asrama tempat saya tinggal, baik di masyarakat rumah saya, dan lain sebagainya. Hal itu tergolong aktif dan
tergolong bermanfaat ya bagi program yang mendukung untuk pengembangan diri. Nah, untuk masa depan juga saya udah memiliki beberapa rencana seperti membuat komunitas belajar berbasis psikologi karir dan mengadakan pelatihan pengembangan soft skill. Dengan semangat belajar dan berkontribusi, saya yakin saya bisa menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Saya juga pastinya sudah memantapkan hati ya, sudah merencanakan bagaimana nanti akhirnya Allah yang menakdirkan ya, tetapi saya juga sudah menulis usia berapa saya akan menikah, usia berapa saya menargetkan saya akan punya anak, saya akan berkeluarga, memiliki rumah tangga yang baik, juga dalam mengembangkan karir-karir saya deh nantinya. Entah nantinya akan saya menjadi dosen atau menjadi seorang psikologi klinis, intinya saya selalu mempersiapkan plan A, B, C, D dalam persiapan matang di masa depan. Nah, mungkin dalam perkenalan singkat kali ini saya sudahi. Terima kasih banyak sekali bagi teman-teman dan Ibu Rita yang sudah mendengarkan perkenalan singkat ini selama 6 menit sampai 7 menit. Saya harap tugas ini dapat memuaskan Ibu dan juga memberikan semangat motivasi terhadap teman-teman semua dalam menjalani hari-harinya agar lebih baik di setiap harinya. Bahagia selalu dan sukses terus untuk kita semua. Mohon maaf atas segala ucapan-ucapan yang salah, yang tidak berkenan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!